Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my vlog again. Nah, jadi di video kali ini mungkin masih sama dengan di video sebelumnya. Aku bakalan bahas tentang beasiswa yang akan buka ataupun yang masih buka di tahun ini ya. Tepatnya itu beasiswa ke luar negeri guys. Oke. Buat kalian yang pengen tahu langsung aja ya di save video ini ataupun dicatat gitu ya buat bertinggal. Dan aku doain semoga kalian semua yang punya mimpi ke luar negeri itu bisa segera terwujud ya. Kita punya mimpi yang sama sih, sama-sama pengen kuliah ke luar negeri. Dan aku juga sedang mengusahakan itu. Oke, yang pertama itu guys, ada Monash University dari Australia. Nah, jadi Monash University ini itu ranking ke-42 terbaik di dunia loh. Lumayan kan, keren banget. Oke, jadi untuk untuk beasiswanya itu mereka menyediakan beasiswa Casey Kuok Scholarship Monash. Itu pendaftarannya itu April sampai Juli tahun 2024. Berarti masih buka nih guys tahun ini ya. Bulan April sampai bulan Juli. Masih tersisa sekitar 1,5 bulan lagi lah. Atau buat kalian yang sudah lengkap berkasnya nggak tahu mau daftar beasiswa apa, daftar beasiswa ini aja ya. Casey Kuok Scholarship Monash. Berarti ini khusus beasiswa dari Monash University sendiri begitu guys. Oke, syaratnya itu tanpa batasan maksimal usia. Jadi ini worth it sih ya untuk orang yang untuk kalian yang selalu panik ataupun ribet mikirin usia, takut usianya itu lebih ataupun nggak cukup. Nah, jadi tenang aja karena ini beasiswa itu tanpa batasan maksimal usia guys. Oke, yang kedua itu tidak wajib balik ke negara asal. Nah, ini juga hal yang diinginkan oleh sebagian mahasiswa yang kuliah ke luar negeri. Karena terkadang ketika kita sudah terlalu nyaman di negara tersebut, kita males tuh untuk balik ke negara ini gitu ya. Apalagi kalau misalnya kontribusi kita itu tidak diapresiasi, pasti kita lebih milih di luar negeri kan ya. Kita bisa melihat melihat dunia luar, kemudian kita bisa tahu budaya mereka dan juga bisa menambah relasi. Nah, jadi untuk beasiswa ini itu tidak wajib balik ke negara asal. Nanti kita bisa tetap di Australia gitu ya kalau misalkan sudah selesai kuliah di sana. Oke, yang ketiga itu bisa pakai TOEFL PBT minimal 550. Aku nggak tahu TOEFL PBT ini apa ya, atau IBT, kurang tahu juga. Kalian bisa search nanti guys, aku juga pernah dengar ini karena setahu aku cuma ada TOEFL IBT sama ITP ya. IBT itu dia kayak IELTS, ITP itu dia TOEFL yang tanpa speaking kalau nggak salah. Kalian bisa cek sendiri apa sih TOEFL PBT itu. Ini minimal 550 guys diminta, artinya nggak terlalu tinggi juga ya. Nah, jadi bisa nih kalian coba. Terus untuk benefitnya, kira-kira apa aja sih yang fasilitas yang bakal diberikan ke kita kalau kita daftar beasiswa ini? Oke, yang pertama itu ada biaya kuliah. Ini pasti ya, tuition fee-nya itu free guys. Artinya biaya kuliahnya itu gratis. Biasanya sih beberapa beasiswa itu nggak memberikan ke kita biaya SPP-nya, tapi mereka sendiri yang langsung bayar ke pihak kampus gitu ya. Artinya kita langsung gratis kuliahnya. Terus yang kedua itu tunjangan hidup. Jadi tunjangan selama hidup di sana itu gratis ya, bakalan gratis karena sudah ditanggung oleh pihak beasiswa. Terus yang ketiga itu akomodasi dalam kampus. Nah, akomodasi dalam kampus ini aku nggak ngerti ya, apakah transportasi ke kampus atau gimana. Nanti bisa kalian cek kembali. Terus biaya visa pelajar ya. Nah, jadi kan kalau kita kuliah ke luar negeri otomatis kita perlu visa. Dan kalau kita itu kuliah berarti visa pelajar ini juga gratis. Kemudian tunjangan di tahun pertama. Ini tunjangan untuk kita mungkin ya, tunjangan buku kali ya atau apa, pokoknya ada kasih tunjangan tahun pertama. Dan terakhir itu tiket pesawat PP. Ini sih worth it banget menurutku guys, kita dikasih tiket PP ke Australia gitu ya. Berarti artinya itu tiket ketika kita datang dan ketika selesai kuliah nanti itu kita bakalan dibiayai oleh pihak pemberi beasiswa. Terus untuk info lengkapnya kalian bisa cek di s.id kemudian /info KCK Kuok Monash. Nanti aku bakalan cantumin linknya di sini. Kalian cek aja ya buat lebih detailnya. Pokoknya satu, jangan malas membaca karena semua infonya itu sudah tersedia guys.
Oke, yang kedua itu ada dari Qatar nih. Qatar University atau International Scholarship. Ya, nama beasiswanya itu International Scholarship, guys. Jadi Qatar University ini itu ranking terbaik ke 173 di dunia. Jadi lumayan juga ya guys, sedunia itu mereka ranking 173. Oke, itu pendaftarannya itu Oktober sampai November tahun ini guys. Jadi masih ada waktu, beberapa bulan lagi bisa kalian coba untuk daftar beasiswa International Scholarship dari Qatar University. Oke, terus syarat pertama itu bisa mendaftar pakai SKL. SKL ini surat keterangan lulus ya. Artinya kita bisa pakai SKL untuk daftar beasiswa ini. Dan guys, ini kayaknya beasiswa untuk lulus untuk S1 gitu ya. Berarti untuk anak tamatan SMA. Terus yang kedua itu tidak wajib balik ke negara asal. Nah, jadi sama seperti beasiswa tadi, mereka tidak mewajibkan mahasiswanya itu untuk kembali ke negara asal ketika mereka sudah selesai studi di sana. Terus untuk benefitnya, pertama itu biaya pendidikan, ya itu pasti tuition fee. Terus yang kedua biaya buku pelajaran, ya. Nah, jadi kita bakalan dikasih buku nanti dan ini gratis. Ada biayanya, biaya khusus dari pemberi beasiswa. Terus biaya hidup bulanan, ya living cost itu juga mereka kasih, mereka tanggung. Terus yang keempat itu ada asrama mahasiswa. 2 mahasiswa per kamar. Ini worth it sih guys, kayak kita ngekos ya 2 mahasiswa itu lumayan. Terus tiket pesawat PP. Nah, ini juga mereka kasih tiket pesawat PP karena kalau aku baca ya guys, rata-rata beasiswa itu mereka kasih tiket pesawat PP sih. Itu ini memudahkan kita banget. Kita nggak perlu mikirin dana untuk tiket pesawat. Terus yang terakhir itu izin tinggal di bawah sponsor Qatar University. Nah, ini mungkin permitnya gitu ya. Nah, aku kurang tahu juga. Pokoknya untuk info lengkapnya kalian bisa cek di s.id kemudian garing QU strap inter scholarship ya. Untuk linknya aku kasih di sini. Pokoknya kalian cek aja di sana untuk info lebih lengkapnya. Karena kalau untuk info gini kan biasanya dia terbatas ya. Tapi kalau di website langsung kita cek itu lebih lengkap guys. Kita juga bisa nanti ada juga kayak apa namanya Q&A ya yang sudah dibuat di situ, kita bisa baca nanti. Oke, begitu guys. Oke, terus yang ketiga itu ada University of Toronto, Kanada. Nah, buat kalian yang pengen kuliah ke Kanada, bisa tuh coba beasiswa ini, namanya itu The Lester B. Pearson International Student Scholarship. Lumayan panjang nih namanya ya. Nah, ini deadline nominasi dari sekolah November 2024. Nah, jadi ini berarti emang untuk lulusan SMA guys, lulusan SMA yang ingin kuliah S1 ya. Ini juga syaratnya itu ya sama, terbuka buat semua jurusan. Berarti jurusan ketika kamu itu jurusan IPA kah atau IPS ataupun apa di SMA bisa daftar. Kemudian tidak ada batasan usia dan tidak wajib kembali ke negara asal. Oke, terus benefitnya itu sama mungkin biaya kuliah, kemudian buku, kemudian ada biaya tambahan dan juga dukungan penuh tempat tinggal ataupun asrama. Untuk infonya kalian bisa cek di bit.ly/info Kobe Lester Person UT. Nah, kalian bisa cek di sana ya untuk beasiswa ini. Kalau beasiswa ini aku baru pernah dengar sih. Ya, ini deadline-nya itu November 2024. Oke, selanjutnya itu ada dari kampus yang paling dekat dengan kita nih ya, dari Singapura, yaitu National University of Singapore atau NUS. Itu ranking terbaik 8 di dunia guys ya. Kalau kalian nggak pengen jauh-jauh, malas nih ke Europe ataupun ke Timur Tengah nih, bisa tuh kalian ke Asia aja, yang paling dekat yang kita Singapura ya. Berapa 1 jam nyampe tuh kalau dari Batam guys, dekat pokoknya. Nah, jadi nama beasiswanya itu adalah Science and Technology Undergraduate Scholarship. Itu pendaftarannya November sampai Desember 2024. Berarti masih buka akhir tahun ini ya guys deadline-nya. Oke, untuk syaratnya itu yang pertama memprioritaskan warga Asia. Nah, berarti kita kalau warga Asia diprioritasin itu mungkin kemungkinan lulusnya itu lebih besar. Terus yang kedua memprioritaskan bidang komputasi, sains, dan teknik. Jadi 3 bidang itu diprioritaskan guys oleh beasiswa ini ya.
Terus benefitnya itu subsidi biaya kuliah, kayaknya hampir semua beasiswa mereka menggratiskan ini ya, emang tuition fee-nya itu semua gratis. Kemudian terus yang kedua itu ada tunjangan hidup tahunan. Nah, kalau tunjangan hidup tahunan ini kayaknya emang living cost sih, mereka bakalan kasih kita living cost, ada per bulan sih biasanya. Kalau per tahun ya mana ada duit kita kan untuk hidup per bulan itu dari mana, tapi ya berarti ini mereka kasih tunjangan hidup tahunan. Kemudian tunjangan komputer, ini mungkin les kali ya gitu. Terus tunjangan akomodasi ini kayak transportasi gitu. Terus yang terakhir itu tiket pesawat PP, lumayan juga guys, walaupun dekat dari Indonesia Singapura, kita bilang lah habis sekitar 4 jutaan lah kan kalau PP, kan lumayan juga kalau emang gratis ya kan. Terus untuk info beasiswanya kalian bisa cek di s.id/STUS/TRAPE-NUS. Nah, terus ini masih ada berapa lagi guys beasiswa yang dari luar negeri, aku bacakan aja ya, atau kalian tertarik. Pokoknya untuk linknya itu aku cantumin di bawah ya biar kalian nanti tahu. Oke, terus yang ketiga itu ada Hamad bin Khalifa University Qatar ya. Ini nama scholarshipnya Hamad bin Khalifa University Scholarship. Itu pendaftarannya masih tahun depan guys, itu Februari 2025. Nah, jadi untuk syaratnya itu, yang pertama tidak wajib kembali ke negara asal ya. Sama dengan beberapa universitas lain ini lumayan banget. Terus tanpa minimal rata-rata rapor. Artinya rapor kalian asal udah di atas KKM kayaknya udah cukup sih. Nggak diwajibkan harus 9 semua ini, enggak. Kemudian tidak ada minimal skor IELTS ya. Berarti IELTS-nya itu boleh berapa? Boleh 6 mungkin, boleh 7 gitu ya minimal gitu. Terus benefitnya sama, ada biaya kuliah, biaya akomodasi, tiket pesawat, dan juga uang saku. Oke. Selanjutnya ada dari Korea Selatan nih guys. Kalian pencinta K-pop mungkin pengen kuliah sambil lihat K-pop idola kalian tuh. Ya, itu bisa kalian ke EH Women's University, ke Korsel. Nah, nama scholarship itu adalah EH Global Partnership Program. Itu pendaftarannya Maret sampai April 2025, masih tahun depan guys. Jadi persiapan kalian itu masih panjang ya kalau dipersiapkan tahun ini. Oke, syaratnya itu tanpa minimal rata-rata rapor, kemudian tidak wajib kembali ke negara asal, dan surat rekomendasi atau opsional. Dan kalau di Korea ini, setahu aku ya, kayak GKS gitu ya, GKS kayak Global Korea Scholarship, mereka itu mengharuskan ada surat rekomendasi dari guru. Berarti kalau misalkan kalian ambil S1 berarti ya dari guru atau kepala sekolah kalian ya, kalian minta surat rekomendasi. Tapi ini opsional sih, kalau ada berarti lebih baik, kalau nggak ada juga nggak masalah. Terus benefitnya itu gratis biaya pendaftaran, kemudian gratis biaya kuliah, kemudian tunjangan, dan terakhir itu biaya tempat tinggal atau khusus penghuni asrama. Oke, terus yang terakhir itu masih dari Korea Selatan, yaitu KAIS ya. KAIS ya, nama scholarshipnya KAIS Scholarship Undergraduate. Ini ada beberapa yang udah kuliah menggunakan beasiswa ini yang aku tahu guys. Kayak Safira Putri, itu adiknya dari Kak Sabrina Anggraini kalau nggak salah. Kak Sabrina itu istri dari Kak Belva Delvara atau pendiri Ruang Guru. Nah, jadi adik dia itu yang Safira Putri sama Bio Donat itu nggak salah adik kakak mereka itu lulusan dari Korea Selatan dengan beasiswa KAIS ini guys. Mereka sering spill di Instagram ya. Nah, jadi ini pendaftarannya itu masih tahun ini ya, Desember akhir tahun sampai Januari tahun 2025 tahun depan. Terus untuk syaratnya itu dokumen menyesuaikan syarat administrasi kampus, berarti kembali ke kampusnya yang mereka minta apa. Terus yang kedua itu tidak wajib kembali ke negara asal. Nah, ini worth it sih guys ya. Banyak dari beasiswa yang aku sebutin tadi itu tidak mewajibkan untuk kembali ke negara asal. Terus untuk benefitnya itu yang pertama gratis biaya kuliah, tuition fee-nya itu ditanggung, kemudian living cost-nya juga ditanggung, biaya hidup, ada uang saku, terus asuransi kesehatan medis. Nah, ini guys, jadi keren sih. Terus untuk info beasiswanya kalian bisa cek di s.id/infokobi/KAIS1. Nah, jadi itulah guys beberapa beasiswa ataupun scholarship luar negeri yang masih buka tahun ini dan juga akan buka tahun depan. Jadi buat kalian yang pengen coba apply, bisa tuh ke beberapa universitas ini. Karena sejatinya beasiswa itu nggak hanya di dalam negeri
aja guys, luar negeri juga banyak. Kalau misalnya kita nggak lolos beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah dalam negeri, oleh pemerintah Indonesia, kita bisa coba apply beasiswa dari negara tujuan. Ya contohnya kayak beasiswa yang aku sebutin tadi guys ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen coba beasiswa dari pemerintah Indonesia, kalian bisa coba LPDP scholarship. Dan otomatis itu saingannya juga lumayan banyak ya guys, karena setiap tahun pasti minat mahasiswa ingin kuliah ke luar negeri itu meningkat ya pastinya. Otomatis saingan kita juga lumayan banyak gitu dari seluruh Indonesia gitu. Pokoknya yang namanya rezeki juga sudah ada yang ngatur. Pokoknya don't worry, be happy aja lah guys. Coba aja, tugas kita adalah mencoba. Pokoknya habiskan jatah kegagalan di masa muda supaya kita menang di masa tua. Dan kegagalan itu juga bagian dari perjuangan, dari proses gitu ya. Nggak mungkin kita langsung menang tanpa gagal. Berarti kita nggak tahu dong gimana sih nikmatnya ataupun lika-liku ketika kita gagal begitu ya. So itulah guys beberapa rekomendasi scholarship luar negeri yang bisa kalian coba. Buat kalian semua semangat yang ingin kuliah ke luar negeri, aku doain semoga mimpi kalian segera tercapai. Aku juga sama, pengen banget coba ke luar negeri, semoga bisa terwujud tahun depan. Oke, pokoknya semangat dan semoga info ini bermanfaat. Oke guys, thank you and see you on the next video. Dadah.